subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai peluang. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Devi Ardian Nugraha, SPD MPD. Oke nih, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Jika kalian sudah siap, ayo ikutin terus video ini. Nah, di dalam pembelajaran video kali ini tuh ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada indikator pencapaian, kemudian ada materi yang akan saya jelaskan, dan ada soal latihan juga. Dan di akhir video juga nih, ada sebuah kuis yang dapat kalian ikuti untuk mengetahui apakah kalian itu sudah memahami materi yang telah saya jelaskan ataukah belum. Oke, sebelum ke indikator pencapaiannya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NPM 202151020 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, Angkatan 2020. Setelah saya memperkenalkan diri, mari kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai indikator pencapaian. Dalam materi peluang kali ini terdapat 5 indikator pencapaian yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian peluang, yang kedua menentukan peluang teoritik, yang ketiga menentukan ruang sampel, yang keempat menentukan peluang empirik, dan yang kelima menentukan frekuensi harapan. Selain itu juga saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai peluang nih. Yang pertama yaitu mengenai pengertian peluang, yang kedua yaitu mengenai peluang teoritik, yang ketiga mengenai ruang sampel, yang keempat mengenai peluang empirik, dan yang kelima mengenai frekuensi harapan. Untuk materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari peluang. Teori peluang atau kebolehan kejadian atau juga dikenal sebagai probabilitas merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa tertentu. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika dapat dinotasikan dengan PA lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Yang selanjutnya yaitu peluang teoritik atau peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diharapkan yang terjadi dengan banyak kejadian yang mungkin terjadi. Dapat dirumuskan sebagai PA sama dengan NA per NS. Di mana nih PA adalah peluang kejadian, NA adalah banyaknya anggota A, dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Kemudian ada materi tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel ini dinotasikan dengan S. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut sebagai kejadian. Banyaknya ruang sampel dapat dinotasikan dengan NS, dan ruang sampel bisa ditentukan menggunakan cara mendaftar, tabel, dan diagram pohon. Nah, jadi dapat disimpulkan nih dari sini. Untuk yang notasinya S itu merupakan ruang sampel, sedangkan untuk yang dinotasikan dengan NS itu merupakan banyaknya ruang sampel. Nah, kalian sudah paham kan apa itu S dan apa itu NS? Jika sudah, kita akan ke materi yang selanjutnya ya. Yang pertama nih, untuk menentukan ruang sampel dan banyaknya sampel itu bisa dengan cara mendaftar, yaitu dapat dituliskan dengan S sama dengan S1, E2, E3, titik sampai dengan EN. Untuk menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar itu dapat diambil contoh.
Untuk contoh yang pertama yaitu pada pelemparan sebuah uang koin. Pada pelemparan uang koin, kemungkinan muncul sisi angka atau A ataupun sisi gambar atau G. Dan untuk contoh yang kedua yaitu bagaimana sih jika melempar 3 uang koin sekaligus nih? Apakah kalian sudah tahu caranya? Kalau belum, kita bahas sama-sama ya. Nah, pada pelemparan 3 uang koin sekaligus, misalkan muncul sisi angka atau A pada mata uang yang pertama, kemudian muncul sisi gambar pada mata uang yang kedua, dan muncul sisi angka atau A pada mata uang yang ketiga. Sehingga kejadian tersebut dapat ditulis menjadi AGA. Dan untuk kejadian lainnya yang mungkin dan pelemparan 3 uang koin sekaligus adalah AAA, AAG, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Jika ruang sampel dan banyaknya ruang sampelnya ditulis dengan cara mendaftar, maka diperoleh untuk S-nya atau ruang sampelnya yaitu AAG, AAA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Sedangkan banyaknya ruang sampel atau NS yaitu sejumlah 8. Yang kedua, ruang sampel ini bisa dicari dengan cara tabel. Nah, sebagai contoh, pada percobaan pelemparan 2 buah dadu sekaligus nih. Misalnya, pada dadu pertama muncul muka dadu bertitik 2, dan pada dadu yang kedua muncul muka dadu bertitik 3. Kejadian ini dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan, yaitu 2,3. Untuk ruang sampel dari percobaan melempar 2 buah dadu sekaligus ini dapat disusun dengan cara membuat tabel sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat ya pada tabel di video ini, untuk dadu yang pertama nih atau dadu yang ke-1 memiliki jumlah mata dadu yaitu sebanyak 6, dan dadu yang kedua juga sebanyak 6. Nah, jika kita ingin mencari ruang sampelnya, maka kita bisa menggunakan tabel. Untuk yang pertama, kejadian pertama itu kita bisa mendapatkan pasangan berurutannya yaitu 1,1, kemudian 1,2, kemudian 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Nah, dari tabel yang tadi kita telah cari nih, kita dapat menentukan ruang sampel dan juga banyaknya sampel nih. Untuk ruang sampelnya atau S-nya, kita akan mendapatkan 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya hingga 6,6. Dan untuk banyaknya ruang sampel atau NS-nya itu bisa dihitung dari ruang sampel yang telah kita cari, yaitu sebanyak 36. Nah, untuk menentukan ruang sampel dan banyaknya sampel, kita yang ketiga bisa menggunakan diagram pohon. Diagram pohon ini adalah suatu diagram yang berbentuk seperti pohon. Untuk contohnya, pada pelemparan 3 uang koin sekaligus. Untuk uang koin yang pertama, yaitu AG, untuk koin yang kedua yaitu AG, dan untuk koin yang ketiga yaitu AG, 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 AG. Maka dari diagram pohon tersebut kita akan mendapatkan suatu kejadiannya atau ruang sampelnya. Yang pertama yaitu AAA, yang kedua yaitu AAG, yang ketiga yaitu AGA, yang keempat yaitu AGG, yang kelima yaitu GAA, yang keenam yaitu GAG, yang ketujuh GGA, dan yang kedelapan yaitu GGG. Nah, tadi kan telah dicari ya untuk banyaknya sampel yang tadi telah disebutkan. Sedangkan untuk banyaknya ruang sampel itu bisa dihitung dari banyaknya sampel yang didapatkan, yaitu sejumlah 8 buah.
Sebelum ke materi yang selanjutnya nih, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan banyaknya ruang sampel dan juga ruang sampel dengan cara mendaftar, tabel, dan juga diagram pohon? Dan jika kalian belum paham nih, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, apa yang belum kalian paham, nanti akan saya jelaskan kembali di video yang selanjutnya. Oke nih, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai peluang empirik atau frekuensi relatif. Peluang empirik atau frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan banyaknya percobaan setelah percobaan itu dilakukan. Frekuensi relatif ini dapat dinyatakan sebagai FA sama dengan NA per M, di mana M ini adalah banyaknya percobaan yang sudah dilakukan. Nah, untuk menguatkan materi peluang empirik yang tadi telah saya jelaskan, ada nih satu contoh soal agar kalian itu semakin paham apa itu peluang empirik. Untuk soalnya yaitu, pada percobaan penggelindingan dadu sebanyak 120 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 25 kali. Berapakah nilai peluang empiriknya? Sebelum ke pembahasannya, kalian bisa mencoba terlebih dahulu agar kalian itu paham gak sih mengenai materi yang telah saya jelaskan itu. Setelah kalian mencobanya, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, dari soal yang tadi saya telah paparkan nih, kita dapat mengetahui bahwa M-nya itu 120 kali, NA-nya yaitu 25 kali, dan yang ditanyakannya yaitu FA-nya nih. Nah, untuk mencari FA itu, kita bisa menggunakan rumus yang telah saya tadi sebutkan ya, yaitu FA sama dengan NA per M. Kemudian kita masukkan untuk NA-nya yaitu 25 kali dan untuk M-nya itu 120 kali ya. Jadi 25 dibagi 180, kita bisa perkecil dengan membaginya dengan angka 5 untuk pembilang dan penyebutnya juga, sehingga didapatkan untuk FA-nya yaitu 5/24. Jadi, peluang empirik dari penggelindingan dadu sebanyak 120 kali adalah 5/24. Apakah kalian sudah paham sampai sini? Semoga kalian paham ya untuk materi peluang empirik ini. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai frekuensi harapan nih. Frekuensi harapan sendiri itu dapat diartikan sebagai banyaknya harapan yang dapat terjadi dari suatu kejadian A yang memiliki peluang atau PA dengan percobaan yang dilakukan sebanyak berulang kali atau F kali. Secara sistematis, frekuensi harapan dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan PA dikali F, di mana FA itu frekuensi harapan kejadian A dan PA itu peluang kejadian A dan F itu adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke nih, kan materinya tadi sudah selesai ya. Jadi kita ke soal latihannya nih yang sekarang untuk menguatkan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Dan soal latihan ini juga akan dibahas sama-sama ya setelah kalian mencoba mengerjakannya. Di sini terdapat dua soal latihan. Untuk soal yang pertama yaitu Dinda memiliki 2 buah dadu yang dilempar secara bersama-sama. Berapa peluang kejadian dan banyaknya ruang sampel munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Dan untuk soal yang kedua, pada pelemparan 3 mata uang logam yang dilakukan dalam tempo waktu yang sama sebanyak 80 kali, frekuensi harapan atau FA munculnya paling sedikit satu angka dari pelemparan uang logam itu adalah... Coba ya kalian kerjakan terlebih dahulu nih. Nanti saya kasih waktu untuk mengerjakannya. Atau kalian bisa juga nih pause dulu video ini sebelum ke pembahasannya, supaya kalian mengerjakannya terlebih dahulu. Oke nih,
saya sudah memberikan waktu untuk kalian mengerjakan soal tersebut ya. Sekarang bagian kita untuk membahas soalnya bersama-sama. Untuk soal yang pertama, diketahui 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Yang ditanyakannya yaitu berapa banyak peluang kejadian dan banyaknya ruang sampel untuk muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Dengan penyelesaiannya yaitu kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, dari mana sih hasil dari kejadian tersebut? Nah, kalian bisa lihat nih di tabel yang ada di samping ini nih, yang ada di video. Nah, dari tabel yang telah kita dapatkan tadi, dari yang kedua dadu dilempar secara bersama-sama, kalian harus mencari nih pasangan belurutan yang memiliki jumlahnya yaitu 6. Kemudian, kalian tuliskan pada kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Dan kita dapatkan juga nih NA-nya yaitu sama dengan 5. Dan untuk ruang sampelnya untuk kedua mata dadu yaitu NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Untuk mencari peluangnya yaitu PA sama dengan NA per NS. Untuk NA-nya yaitu 5 dan untuk NS-nya yaitu 36 nih. Jadi kan kalau disubstitusiin menjadi 5 per 36. Jadi peluang PA munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 5 per 36 dan ruang sampelnya atau NS-nya adalah 36. Nah, dari pembahasan ini apakah jawaban kalian sama dengan yang telah saya bahaskan sekarang? Kalau kalian sudah sama dengan yang telah saya bahaskan, selamat ya karena kalian sudah memahaminya. Jika belum, kalian bisa mengulangnya kembali dan mempelajarinya kembali sampai kalian paham. Yang selanjutnya kita akan membahas untuk soal yang keduanya. Diketahuinya yaitu pelemparan 3 mata uang logam dengan F-nya yaitu 80 kali. Ditanyakannya berapa frekuensi harapan munculnya paling sedikit satu angka dari pelemparan 3 uang logam. Untuk penyelesaiannya, misalnya A adalah kejadian munculnya paling sedikit satu angka atau A, sehingga untuk ruang sampel A-nya yaitu AGG, AAG, AAA, AGA, GAG, GGA, dan GHA. Pasti ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih GGG ini itu nggak termasuk kejadian munculnya uang logam A ini? Padahal kan yang sebelumnya itu GGG termasuk ya ke ruang sampelnya. Nah, kenapa GGG ini tidak termasuk? Karena dalam soalnya juga telah tertulis bahwa paling sedikit munculnya satu angka, sedangkan GGG ini itu tidak terdapat angka, jadi tidak termasuk ke kejadian munculnya atau ruang sampelnya A ini. Jadi kita dapatkan banyaknya ruang sampel A dari ruang sampel A tersebut atau yang di atas yaitu sebanyak 7 buah. Sedangkan untuk banyaknya anggota ruang sampel untuk 3 koin yang masing-masing memiliki 2 sisi yaitu NS sama dengan 8. Dan untuk mencari peluang 3 buah koinnya bisa menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Untuk NA-nya yaitu 7 dan untuk NS-nya yaitu 8. Ketika kita substitusikan maka menjadi 7 per 8. Dan untuk mencari frekuensi harapannya paling sedikit satu buah angka itu menggunakan rumus FA sama dengan PA dikali F. Untuk PA-nya kita telah dapatkan ya tadi 7 per 8 dan untuk F-nya itu 80 kali nih. Jadi 7 per 8 dikali 80. Nah, 80 ini kan bisa dibagi dengan 8 ya, menjadi 10. Kemudian 7 dikali 10 menjadi 70. Jadi, frekuensi harapan untuk munculnya paling sedikit satu angka dari 3 buah uang logam yaitu 70. Yang selanjutnya ada kuis nih bagi kalian semua. Di sini saya menyiapkan 5 kuis agar kalian itu lebih menguatkan lagi materi yang telah saya jelaskan sebelumnya.
Oke, mungkin itu 5 kuis yang dapat saya berikan ke kalian ya. Kalian bisa menjawabnya dan bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan saya akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.